ya, bahkan setiap diri kita pasti mengalami yang namanya mimpi, ya, dimana sebagai orang Indonesia, ya, terutama yang sebelumnya dari kecil kemudian menginjak kepada masa balik, ya, itu biasanya khususnya laki-laki mengalami yang namanya mimpi. Nah, apa yang dimaksud di sini, ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, ya, bahwa mimpi, ya, pada akhir zaman adalah sesuatu yang tidak diragukan, ya, pada akhir zaman adalah sesuatu yang tidak diragukan, di mana mimpi, ya, seorang yang beriman, ya, itu merupakan 1/46 daripada kenabian. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa setelah Nabi tercinta kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi terakhir, ya, daripada utusan-utusan dan Nabi yang telah Allah utus dan tidak akan turun wahyu lagi, maka yang ada adalah namanya mubasyirat, ya. Apa mubasyirat itu? Yakni berita, kabar, gitu ya, gembira. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, ya. Dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa mimpi orang yang beriman merupakan 1/46 dari kenabian, ya. Mimpi orang yang beriman merupakan 1/46 dari kenabian, ya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ini hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih tentang mimpi. Kemudian yang kedua, telah diceritakan kepada kami, ya, Yahya bin Khazar telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Sa'ad dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah bagian dari 1/60 daripada kenabian. Ini dalam riwayat yang lain, ya, sama perawinya masih Imam Bukhari. Maka sebagaimana kita ketahui, ya, mimpi itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari syaitan. Maka kalau kita, ya, bermimpi yang baik, maka ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau mimpi kita mimpi yang jelek, maka hendaklah kita berlindung, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disunahkan juga, mohon maaf, ya, iya, membuang ludah, ya, ke kiri sebanyak tiga kali. Tapi lihat, ya, bisi sampingnya, ya, dilihat. Tadi yang dimaksud mudah ini enggak terus yang banyak gitu, enggak. Hanya, ya, sekedar keluar, ya. Nah, itu pun mencukupi, ya. Sekedar keluar, istilahnya titik-titik air, itu sudah mencukupi, ya. Nah, dalam hadis yang lain, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika zaman, ya, telah dekat dengan kiamat, ya, jika zaman telah dekat dengan kiamat, maka banyak mimpi orang yang beriman itu benar. Kalau benar berarti tidak bohong, ya. Dan sebenar-benar mimpi yang dialami
di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur di antara kalian. Mimpi orang yang paling jujur perkataannya. Jadi terlihat ya bahwa orang tersebut termasuk dalam bercanda. Ya, termasuk dalam bercanda, dia tidak suka berdusta. Ya, berkata jujur. Ya, tidak suka berdusta. Karena ketika orang tadi sudah biasa berdusta, maka ketika tadi ya mungkin menceritakan mimpi, dia juga akan berdusta. Ya, dia akan berdusta. Artinya berdusta itu biasanya apa? Akan ditambah-tambahi. Seperti itu. Ya. Maka kata Nabi SAW di sini menjadi syarat, ya. Istilahnya dipercayanya mimpi seorang yang beriman itu, jadi diucapkan oleh orang yang benar perkataannya, ya, tidak suka bohong. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Nah, dalam riwayat yang lain, ya, telah diceritakan kepada kami Ismail bin Khalil, ya, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Musir al-Amashi. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al-Amash, ya, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mimpinya orang Muslim adalah yang dia lihat atau yang diperlihatkan kepadanya. Ya. Mimpinya orang Muslim adalah apa yang dia lihat atau yang diperlihatkan kepadanya. Nah, selanjutnya dari hadis Ibnu Musyir, mimpi yang baik adalah bagian dari 46 kenabian. Ini memperkuat ya dari hadis yang pertama. Nah, itu bisa dibaca. Maka ketika orang yang soleh, orang yang beriman, dia bermimpi bertemu dengan Nabi, maka insya Allah dia benar-benar bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Kan kita nggak pernah berjumpa ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mukanya? Gitu. Nah, inilah subhanallah, ya, hikmah yang Allah berikan kepada Muslim tersebut, orang yang benar-benar beriman tersebut. Dan memang tidak sembarangan, ya. Setiap orang bisa mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena mimpi, ya, yang bisa diceritakan, yang boleh, ya, diceritakan adalah mimpi-mimpi yang memang tadi mengandung mubasyirat, yang di dalamnya mengandung kebaikan. Adapun dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari, ya, telah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali peringatan, mubasyirah tadi, kabar gembira. Mereka bertanya, ya, para sahabat bertanya, apakah mubasyirah atau peringatan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, mimpi yang baik. Jazakallah khair. Ya. Ada teman ya? Maka ikhwan fillah rahimakumullah, tadi disinggung ya sama Pak Irfan, di antara ya orang yang Allah berikan mimpi ya atau mubasyirat tadi pernah Habib sampaikan, termasuk di Musala Amani. Jadi beliau yang bernama Muhammad Qasim. Ya, Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Pernah dengar namanya? Kalau Ahmad Faidi udah sering ya. Ya. Sedikit ya di sini ceritakan. Jadi beliau adalah
muslim ya, orang yang beriman, insya Allah lurus agamanya, yakni dari negeri atau negara Pakistan. Ya. Diceritakan beliau dari umur belia ya, itu sudah mengalami mimpi yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangin dari sejak kecil ya, mengalami mimpi sampai kalau dihitung sampai sekarang sudah puluhan tahun. Sampai akhirnya ya dalam mimpi tersebut beliau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan mimpi-mimpinya. Tepatnya kurang lebih di tahun 2014-an. Ya, di tahun 2014-an. Nanti makanya pernah nyampaikan silakan ya dibaca atau di YouTube itu banyak tentang Muhammad Qasim. Ya, nanti insyaallah kita share. Nah, ini termasuk beliau ya adalah salah seorang yang mendapatkan hikmah ya dari Allah Subhanahu wa taala tentang mimpi. Bayangin ya, dari usia belia sampai sekarang ini ya, beliau senantiasa mendapatkan mimpi-mimpi yang memang kata beliau dari Allah dan Rasulnya. Dan memang setelah kita telaah ya, beliau ya disuruh ya menyampaikan hal itu karena memang isinya diantaranya adalah agar manusia itu umat Nabi Muhammad SAW kembali kepada tauhid yang benar, kembali kepada ajaran nenek moyang kita ya, Nabi Muhammad SAW, yang mana ajaran Nabi kita Muhammad SAW saat ini sudah sangat ya bahasanya dijauhi, ya bahkan ditentang, menjadi asing. Ya, sebagaimana Nabi SAW telah menyampaikan yang bada'al Islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada'a fatuba lil ghurba. Jadi Islam pertama kali itu asing, maka nanti akan menjadi asing kembali. Ya. Karena apa? Tadi orang yang melaksanakan syariat dengan benar itu akan mendapatkan berbagai macam fitnah. Maka berbahagialah orang yang dianggap asing tadi. Ya. Maka tadi dalam khutbah diantaranya Anda menyampaikan ya tentang maraknya syirik. Nah ini diantara mimpi ya saudara kita Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini, yakni Allah menyuruhnya untuk apa? Memerangi kesyirikan. Bahkan yang paling ringan ternyata bentuk ya kesyirikan itu gambar-gambar yang ada di rumah. Dalam mimpinya beliau ditegur, ya kata Allah SWT ya dalam mimpinya, bagaimana wahai Qasim engkau melihat orang-orang Hindu, ya kan? Orang-orang Hindu itu kan pada macam apa dewa-dewa mereka, ya brahmana-brahmana, banyak orang yang mereka kultuskan. Kalau kamu, ya bahasanya gitu, kalau kamu mengikuti, yakni menempel gambar-gambar di rumahmu, maka apa bedanya kamu dengan orang Hindu? Ya, maka hal ini sebenarnya dilarang. Termasuk foto ya, Masya Allah. Nah ini yang disebut sekarang memang bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk kesyirikan itu sudah sangat banyak sekali dan memang akan sangat sukar diberantas kecuali ya ketika kita benar-benar menundukkan diri ya, benar-benar manut, benar-benar taat ya kepada Allah dan Rasul ya, wa ati'ullaha wa rasul ya, taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Ini yang senantiasa dicanangkan ya, diantara tugas dari mimpi yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, nanti tentang perjalanannya bisa dibaca nanti ya. Dimana yang paling utama adalah itu ya. Kemudian qadarullah ya, qadarullah saat ini mimpi-mimpi beliau memang ya beliau sendiri mengalami, yakni akan banyak ditolak ya oleh orang-orang yang
bahasanya berilmu justru. Ulama-ulama itu akan banyak yang menolak. Ya. Akan banyak yang menolak. Karena dianggapnya ya itu mah hanya karangan gitu. Ya, hanya karangan. Masya Allah. Ya. Tapi sebagian juga ya, bahkan dikatakan kebanyakan yang mengikuti, yang percaya dengan mimpi-mimpi beliau itu adalah orang-orang seperti kita, ya, orang-orang yang tadinya mohon maaf ya, penuh dosa, penuh kesalahan, kemudian kembali kepada Allah, ya, kemudian dia mendapatkan petunjuk. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga, ya, yang akan menjadi bala tentara pasukan yang nantinya Imam Mahdi itu adalah orang-orang yang tadinya berdosa. Coba kita lihat, ya, kita tengok pada zaman Nabi dan para sahabat, ya, bagaimana Umar secara lahiriah beliau adalah orang yang pendosa sebelum masuk Islam. Tapi begitu hidayah menghampiri beliau, yang tadinya orang bahkan nomor satu yang terdepan memerangi Nabi kita Muhammad SAW, ya, dan ingin menghancurkan Islam, tapi begitu masuk Islam, masya Allah, kebalikannya ya, beliau menjadi orang bahkan dalam benteng utama, ya, barisan utama yang membela Rasulullah dan membela Islam, masya Allah, seperti itu, ya. Kembali. Jadi, ikhwani fillah rahimakumullah, apa yang dimimpikan oleh saudara kita, ya, jadi Muhammad Qasim bin Abdul Karim, ini sudah banyak terjadi. Termasuk kemarin corona, ya, itu sangat sederhana. Ternyata di antara, ya, cara untuk mencegah corona memang apa? Namanya? Dikekang ini? Karantina. Karantina. Di karantina. Iya. Itu iya. Nah, jadi supaya Pak tidak mudah ya penyebarannya. Yang kedua, kalau secara ya ilmiah ya, jangan berpikir. Secara ilmiah, kalau punten ya, orang kegigit ular biasanya disuntik pakai apa? Anti bisa. Abu kan? Anti bisa. Anti bisa ular. Padahal bisa ular asalnya dari mana? Ular. Dari bisanya, dari ular mungkinnya. Lalat kalau mencelok ke kopi kita, sunnah Nabi diangkat, dibuat atau dicelupin? Celupin lagi. Dicelupin dulu. Kenapa? Saya pikir. Nah, karena bisa jadi di salah satu bagian tubuhnya itu mengandung racun, tapi di salah satu bagian lagi mengandung penawar. Nah, ternyata ya mimpi yang didapati oleh saudara kita yang Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini sama. Corona pun sebenarnya seperti itu ya. Jadi mengambil salah satu inangnya yang dijadikan sebagai penawar. Sebenarnya bukan vaksin yang selama ini apa beredar ya, bahkan kita sehingga banyak terjadi korban ya, sering banyak ya, bahkan ribuan ya, kalau seluruh dunia baik jutaan manusia yang meninggal ya, naudzubillah. Ini banyak hal yang ternyata masya Allah dari mimpi ya, yang kata beliau dari Allah dan Rasulnya ini bisa memberikan manfaat ya kepada diri kita, masya Allah. Kemudian dalam yang lain ya, berkaitan dengan tadi huru hara akhir zaman, ini banyak sekali mimpi-mimpi beliau, termasuk nanti ada namanya Ghazwatul Hind, perang dengan India ya. Dan memang saat ini ya, bahkan sudah lama, terutama di Kashmir itu orang India senantiasa merongrong persis seperti orang Zionis Yahudi yang ada di Israel ya. Tapi qadarullah ya, Allah mempertahankan dan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin ya, qadarullah. Dan yang paling mengerikan memang wallahu alam juga ya, ini akan terjadi perang dunia ketiga ya. Dalam mimpi beliau bahwa
kejadian sekarang ini yang menimpa termasuk di Rusia, Ukraina, ya, kemudian Zionis dan Palestina, ya, ini akan meningkat kepada perang dunia ketiga. Terang-terangan tidak mau membantu ya saudaranya yang lagi kesusahan. Ini sebagai bukti sebenarnya ya, sebagai penjelas ya, Allah tampakkan mana orang-orang yang berpihak kepada kebenaran ya, mana orang-orang yang berpihak kepada kebenaran dan mana orang-orang yang berpihak kepada kebatilan. Sebagaimana kalau kita lihat ya, mohon maaf, Saudi Arabia ini sekarang malah seolah-olah menentang ya. Di Saudi Arabia ini malah membuat apa ya, berbagai macam perbuatan-perbuatan seperti masa jahiliyah. Konser. Ya, konser Musik. dibebaskan ya. Patung. Kemudian apa? Patung-patung ya. Raja-raja terdahulu bahkan raja sekarang ya. Nah, dibentuk patungnya gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka ini bertentangan sekali dengan Islam. Maka bagaimana Allah akan memberikan kemenangan ya. Kita berdoa mati-matian tapi perbuatan syirik masih senantiasa dilaksanakan ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, memang ini sangat panjang sekali ya tentang mimpi. Siapapun ya, sebenarnya bukan hanya saudara kita Muhammad Qasim bin Abdul Karim, yang mana sebagian ya dari saudara-saudara kita sudah mengklaim ya bahwa beliau adalah calon al-Mahdi ya, calon imam Mahdi. Sebenarnya apa sih, kalau imam itu kan pemimpin ya, imam itu pemimpin. Al-Mahdi yakni orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika memang seseorang mendapatkan mimpi yang isinya sebuah kebaikan ya, maka dia sudah Mahdi, Al-Mahdi ya, orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, adapun ya, dia apakah menjadi seorang imam atau tidak ya, apalagi nanti dikatakan imam Mahdi, maka sebagai penentunya adalah ketika benar-benar dibaiat ya di depan Ka'bah. Nah, di depan Ka'bah. Makanya disinilah ya kebanyakan tadi dijelaskan di depan mimpi-mimpi ya saudara kita Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini banyak ditolak ya. Bahkan dari ciri-cirinya walaupun tidak semuanya ditolak ya, berhidung mancung Imam Mahdi itu. Kemudian berdahi lebar ya, giginya jarang ya, jadi kalau benang dimasukkan bisa gitu. Dan banyak lagi ya, termasuk ada kayak lesung pipi, tapi sebenarnya bukan lesung karena luka. Kalau dulu disebutkan kayak tahi lalat ya, tapi sebenarnya luka yang pernah dialami. Nah, sebenarnya itu ciri-ciri. Makanya, tapi sekali lagi ya kita sampaikan, saat ini kita tidak boleh memputuskan apalagi menyebut ya beliau sebagai Imam Mahdi, itu nggak boleh. Kalau Al-Mahdi masih mending ya, karena orang yang mendapatkan petunjuk melalui mimpi ya, melalui mimpi ini masih boleh. Tapi kalau langsung mengatakan oh dia Imam Mahdi, nah ini yang tidak boleh ya. Hikmahnya apa? Nah ini memang yang menjadi ya perdebatan terutama para ulama kita. Ada yang mengatakan kalau sekarang ya ciri-cirinya sudah dinampakkan dia itu seorang Imam Mahdi, nantinya pastinya akan dikejar-kejar, akan dibunuh oleh musuh Islam. Dan memang nanti ya Imam Mahdi akan dikejar-kejar ya, ketika beliau ke Madinah kemudian ke Mekah, itu akan dikejar oleh segerombolan kaum yang mana akhirnya Allah tenggelamkan mereka ya, Allah tenggelamkan mereka seperti itu. Dan sebagian yang tidak mempercayai ya tentang mimpi beliau, bahwa kalau ya
mimpinya itu benar-benar menjadi kenyataan, yang bahkan dikatakan tadi sebagian orang sudah mengkultuskan ya beliau sebagai Imam Mahdi, maka kenapa gitu ya? Kenapa kok tidak membela Palestina? Ya, secara logika begitu. Kalau memang dia Imam Mahdi, maka harusnya sudah membela Palestina. Maka sebenarnya sederhana ya, karena memang belum dibayat, ya, belum ada ya kaum mukminin yang katakanlah calon ya sebagai Imam Mahdi itu yang dibayat di depan Ka'bah. Dan tadi belum ada kaum muslimin yang dikejar-kejar menuju ke Madinah dan ke Mekah kemudian ditenggelamkan, belum juga ada. Makanya kalau sekarang istilahnya konyol ya, kalau memang keinginan sendiri gitu, sekonyong-konyong melakukan hal itu, maka kayak mati sia-sia gitu ya, karena tidak berdasarkan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, ini subhanallah ya, memang dikatakan luar biasa ya beliau Muhammad Qasim ini melalui mimpi-mimpi beliau yang beliau katakan ini dari Allah dan Rasulnya. Walaupun secara tadi saat ini kayak dikatakan dalam hadis lain agak menyimpang, dia berjenggot gitu ya. Sekarang masih ini ya karena belum kan gitu. Belum tumbuh. Iya, belum tumbuh, belum dibayat tadi. Belum menjadi imam, masih calon ya, masih calon ya. Makanya ikhwani fillah rahimakumullah, nah di antara menyikapi hal ini ya, menyikapi hal mimpi-mimpi yang dibawa oleh kaum muslimin yang pernah kita sampaikan juga, di mana warga Palestina ya memimpikan bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa kemenangan telah dekat ya. Ini juga mimpi yang benar ya. Di antaranya juga bahwa ada syekh yang mimpinya sama ya dengan orang-orang Palestina, yakni ditemui atau didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan bahwa kemenangan telah dekat. Bahkan dikatakan di antara yang akan membebaskan Masjidil Aqsa nanti adalah orang Indonesia, masya Allah. Ya. Dan memang mohon maaf ya, dalam mimpi ya Muhammad Qasim pun disebutkan Indonesia di antaranya. Jadi orang-orang Melayu, Pak. Indonesia, Malaysia, kemudian Brunei ya, kayak Bangladesh seperti itu, masya Allah. ada peluang berarti kita ya. Ada peluang ya buat kita. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, siapkan diri kita ya, siapkan diri kita, karena kalaupun nanti mohon maaf sekali lagi bukan kita yang menjadi pasukan ya Imam Mahdi ketika dibaiat, setidaknya ya kita dinilai. Nah, niat kita akan dinilai, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai niatan yang baik. Memang sangat berat. Ya, sangat berat. Apalagi ya tadi meninggalkan sesuatu yang sudah kita istilahnya diperjuangkan ya dengan mati-matian, masya Allah. Ya luar biasa. Ini makanya menjadi ujian buat kita. Nanti insya Allah dia akan di-share beberapa mimpi-mimpi saudara kita Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Nah, di situ ada bahasan yuwati, ya. Yuwati itu mirip ya, seperti ya. Akhlaknya seperti akhlak Nabi, walaupun rupanya tidak seperti rupa Nabi Muhammad SAW. Namanya mirip. Namanya mirip. Nama orang tuanya mirip. Ya, nama orang tuanya juga mirip. Nah, setelah diteliti ternyata ya diantaranya oleh Uzma ya, Ustadz Zulkifli, itu beliau menyampaikan bahwa saudara kita Muhammad Qasim ini mirip juga. Kenapa? Karena nama Nabi itu selain Muhammad ternyata ada Ahmad ya. Ada dalam salawat badar yang sering disampaikan saudara kita apa? Yasin ya.
Apalagi Toha ya, termasuk Qasim. Ya, termasuk Qasim. Ini nama lain dari nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Abul Qasim. Ya, bapaknya Qasim. Ya, Masya Allah. Allah alam ya. Makanya usia sekarang sudah ya sekitar 40-an lebih ya. Sedangkan waktu beliau mengalami disuruh ya untuk menyebarkan mimpinya pertama kali itu, saat itu berumur 40 tahun. Berumur 40 tahun. Pertama kali agar mimpi beliau disebarkan. Ya. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, inilah diantara mimpi-mimpi yang benar. Ya. Kalau Abah Idris tadi pagi menceritakan bukan mimpi lagi ya. Jadi pengen bertemu gitu, yang sangat dengan teman-teman seperjuangan. Ya. Setelah ketemu qadarullah, kemudian berpisah selamanya, Masya Allah. Alias ya teman-teman seperjuangannya meninggal. Subhanallah. Jadi pertemuan yang indah ya. Bahkan sempat murojaah bersama Pak ya. Murojaah bersama membaca Quran ya, dengan tadarus ya, diperhatikan, Masya Allah. Nah, itu juga merupakan hikmah yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita ya. Yang mungkin kita sendiri bahkan mengalami hal seperti itu, hanya saja karena cuma sekali dua kali ya, sehingga apa? Kita membiarkan hal itu. Maka disebut sebagai apa? Mimpi sebagai bunganya tidur. Bunganya tidur. Seperti itu. Nah, makanya berbeda dengan mimpi saudara kita Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang senantiasa terus menerus dan merupakan bimbingan dari Allah dan Rasulnya yang senantiasa memberikan wejangan, Masya Allah. Termasuk zikir ya, zikir yang beliau ajarkan ya, didapat dari Allah dan Rasulnya pada fitnah akhir zaman ini, yakni adalah kita memperbanyak membaca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim ya, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Ini yang perlu kita perbanyak ya, dalam artian dalam zikir-zikir kita ini bisa dilaksanakan dengan cara mutlak ya. Mutlak itu kapanpun, dimanapun, tentunya dalam tempat yang dibolehkan. Kemudian selanjutnya beliau diperintahkan untuk memperbanyak sholawat ya, untuk ini menghadapi fitnah akhir zaman. Yang pertama apa tadi? Benar-benar meninggalkan syirik dan bentuk-bentuknya. Yang kedua, hendaklah memperbanyak berzikir ya. Jadi dengan zikir subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sholawat ya. Maka beliau ya, Muhammad Qasim ketika ditanya bagaimana dengan maulid ya, yang di dalamnya diisi dengan kasidah-kasidah gitu. Maka yang utama daripada memperdengarkan kasidah adalah membaca sholawat ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yang lengkap gitu, yakni Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ya, wa sallim. Insyaallah ya, bismillah, dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk silakan ya pelajari mimpi-mimpi saudara kita Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini, sehingga mudah-mudahan kalau memang benar ya, itu datangnya memang dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah jangan diikuti ya, yang salah jangan diikuti. Dan selama ini yang Anda sendiri baca gitu ya, yang Anda sendiri baca, termasuk dari teman-teman yang sudah pernah langsung datang ke sana, ke Pakistan, bertemu langsung dengan Muhammad Qasim ini,
beliau memang orang yang sangat sederhana, yang jujur ya. Walaupun sebagian dari bahasanya haters ya, hater yang tadinya pro gitu ya, akhirnya berbelok bahkan menfitnah, mengatakan beliau pembohong dan lain sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas yang benar itu pasti datangnya dari Allah. Ya, termasuk mimpi tadi ya, yang benar datangnya dari Allah. Dan kalau memang mimpi itu menyuruh kepada kebaikan, ya maka insya Allah mimpi itu benar. Ya. Dan yang paling penting ya bahwa dalam mimpi-mimpinya Saudara Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini tidak pernah menyatakan membawa nih yang paling penting ya, membawa apa? Ajaran baru atau syariat baru, tidak pernah. Ya. Yang ada hanya tadi yang mengabarkan kabar-kabar berindah termasuk keadaan kaum muslimin dan memberikan solusinya, insyaallah. Ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hikmah, ya, memberikan kita taufik jalan yang lurus, ya, jalan yang senantiasa Allah dan Rasulnya berikan kepada orang-orang yang beriman, sehingga insyaallah sampai akhir hayat pun bagaimana kondisi kita, insyaallah tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan. Ya, mungkin ada ini masih ada waktu ya. Tadi itu agak melenceng, Bi. Ya. Masalah yang tadi. Nanti lupa. Itu api yang sudah kita selama ini. Kalau kita masuk itu tidak ada anda api. Nah, itu mutlak ya kan? Iya. Berpegang pada Quran dan Sunnah. Sampai kiamat kan? Iya. Nah, di sini dalam hal ini Al-Quran itu kan diterangkan oleh Ali. Nah, kira-kira fungsi mimpi itu apa? Dalam Quran dan hadis ada semuanya. Iya. Masya Allah. Nah, barakallah. Kenapa di mana tadi? Allah SWT ya mengutus Nabi dan Rasul ya dalam rangka untuk menyampaikan risalahnya di dunia ya, dalam rangka terutama adalah untuk menyembah Allah semata itu ya. Iya. Jadi menyembah Allah semata. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, semua Nabi itu pasti ya menyuruh kepada umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka agamanya sama sebenarnya dari dulu pun Islam. Ya, Islam sama. Ya. Ya. Kemudian terkait dengan syarat jihad. Ya. Berperang ya, Bi. Iya, perang. Saya di sini berperang ya, Pak. Berperang ya. Oh ya. Di jalan Allah. Tentunya yang pertama niat ya, lillahi ta'ala, dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Ya, itu syarat yang utama. Kemudian dia mampu. Karena orang yang sakit ya, termasuk perempuan, anak-anak jompo itu tidak disyaratkan untuk berjihad atau berperang. Ke utang, yang punya utang. Oh, jadi gitu, Bi. Jadi yang dengar itu kalau punya sangkutan nggak boleh pergi gitu. Oh, Punya iya. istri ini gitu, orang tua. Ya, itu memang sebagian ya, sebagian dari para sahabat seperti itu. Ya, makanya kalau orang Indonesia nih, ya disuruh jihad, alasannya apa? Kami punya utang, ya, kami punya utang, punya cicilan ya Pak. Akhirnya tidak berangkat berperang. Nah, jadi yang dimaksud ya kayak utang pun kan utang yang bagaimana maksudnya? Harus diberesin dulu berarti ya. Iya, terutama itu, karena ya akan menjadi tanggungan nanti ya utang-utang. Yang utama seperti itu. Makanya ya dulu memang nggak seperti kita ya, ini sedikit utang ya, nempel istilahnya. Kalau zaman sahabat masalah enggak. Jadi makan bersama ya. Makanya sahabat itu sangat suka kalau sudah Nabi SAW itu ngundang makan itu masalah. Bahkan mengharap-harap ya sebagian sahabat seperti itu. Kebaikan biji.
Perbaikan gigi. Termasuk punya orang tua itu kan luar syarat. Nah, termasuk tadi ya, ketika kita udah semangat jihad, ya mau berperang, ternyata masih ada orang tua yang harus kita penuhi hajatnya, yang harus kita berbakti kepada beliau. Maka ini pun bisa menunda kita untuk pergi ke medan pertempuran. Maka jihad kita mengurusi kedua orang tua kita, insya Allah. Kalau jarak seperti Indonesia Palestina kan jauh. Oh iya, kalau jarak nanti makanya Pak, nanti ketika memang Imam Mahdi sudah dibayar, itu tidak ada jarak negara lagi. Dimanapun berada ya udah bersatu di situ seperti zaman dulu ya kekhalifahan. Jadi berbagai negara ya, kalau dulu kan wilayah ya, bukan belum ada negara gitu, wilayah. Makanya bisa menjadi satu gitu. Dimanapun berada Pak. Termasuk Indonesia gitu nanti akan menjadi satu kepemimpinan di bawah panji Imam Mahdi. Ya. Tapi kalau orang tua mengizinkan boleh ya? Nah, kecuali mengizinkan. Ya harus izin. Ya, gitu. Kemudian tentunya harus paham ya bahwa di dalam peperangan seorang muslim itu tidak boleh tadi ya. Ada SOP perangnya ya. Nah, membunuh tawanan itu tidak boleh. Membunuh wanita, membunuh anak-anak, membunuh orang yang lemah, yang sakit, yang jompo. Termasuk tidak boleh menghancurkan tempat ibadah yang musuh. Apalagi sampai menghancurkan tanaman-tanaman yang semua itu merusak, intinya itu tidak dibolehkan ketika sudah berada di medan pertempuran. Dan tentunya tadi ya, syarat yang utama adalah siap jiwa dan raga. Gitu. Adapun tadi rukshoh tadinya ya, ada ketentuan yang menyebabkan dia tidak bisa ikut berjihad, itu menjadi hal yang berbeda nantinya, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya persiapan itu termasuk latihan juga perlu, ya. Nggak hanya semangatnya saja. Karena kita ketahui ya, kayak Panglima Khalid bin Walid itu paling senang beliau kalau mau perang adu dulu 1 lawan 1. Kenapa demikian? Jadi kalau sudah beliau menaklukkan pimpinannya, ya, itu akan membuat gentar, ya, pasukannya. Makanya sekarang Saudi itu sangat Kena mental. Iya, sangat sombong sekali. Karena pimpinan sebenarnya mereka, Mesias Dajjal itu masih bahkan belum muncul di tengah-tengah mereka. Dan itu memang seru-seruan Mesias Dajjal. Sampai akhirnya nanti ya, ketika Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, ya, maka ketika diperlihatkan, maka tadi ya, sampai berlaku hadis yang disampaikan dalam khutbah tadi, ya, yang dia akan lari karena Dajjalnya sudah terbunuh. Sampai tadi sembunyi di balik batu pepohonan, batu dan pepohonan akan bicara. Ya, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, maka bunuhlah ia. Insyaallah ya. Itu strategi perangnya seperti itu ya. Nah, peralatan tentunya seperti itu juga. Siasat, nah itu memang tugas komandan nantinya ya. Nah, tentunya tadi tetap ya disebutkan tadi kan apa, masih ingat dalam khutbah, senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya, mengingat Allah dengan ingatan yang ini, berzikir dan berdoa Ketika bertemu. iya, jika bertemu dengan musuh. Kemudian wasbir, ya, hendaklah dia bersabar, jangan malah gentar hati ini. Kalau kita berselisih, nah termasuk tidak boleh berselisih, harus satu komando, ya, ketika dalam berperang. Abu Ubaidah. Oh ya, Satu lagi. yang terakhir, Abah Haji Idris, kita kan sudah berpedoman pada Quran dan Sunnah. Terus kenapa masih ada mimpi? Maka tadi ditegaskan bahwa mimpi itu walaupun itu benar, tapi bukan menjadi landasan untuk dijadikan sebagai syariat baru. Karena mimpi kan mubasyirah tadi ya, berita gembira, sebagai petunjuk. Petunjuk itu dalam artian termasuk menafsirkan tadi, Pak. Maka ada istilah mentakwilkan.
Maka dalam surat Yusuf ya ayat 4, ketika Yusuf bermimpi dikatakan ya, beliau melihat apa? 11 bintang-bintang. Ya, kemudian matahari dan bulan itu sujud kepada Yusuf. Gitu. Nah itu Qurannya seperti itu. Kemudian ditakwilkan ya mimpinya tadi bahwa ternyata 11 bintang itu adalah saudara-saudara Yusuf, gitu ya. Terus gitu. Sedangkan matahari itu adalah orang tua beliau yang Nabi Yakub. Allah Al-Islam. Jadi mimpi-mimpi yang ada sekarang termasuk yang dialami oleh saudara kita Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini adalah mubasyirah. Ya, sebagai berita gembira, ya, berita yang benar, ya, yang insya Allah datangnya dari Allah dan dengan izin Allah pula hal itu akan menjadi kenyataan. Dan pada Allah, ya, seperti di Pakistan sekarang dalam mimpi sebelum beliau kan mantan Perdana Menteri ya, itu setelah diasingkan kembali, ternyata benar-benar kembali sampai akhirnya meninggal di Pakistan, ya. Makanya jadi penyampaian memang tadi sebagian bahkan ustadz-ustadz kita banyak yang masih menyanggah, ya. Banyak yang menyangka dan tidak percaya dengan mimpi beliau. Tapi kalau Anda sendiri terus terang, insya Allah percaya, ya, percaya dengan tanda kutip ya, terus dipelajari. Adapun yang benar, ingat itu datangnya dari Allah. Yang salah jangan diambil. Bukan berarti memutuskan, ya, setiap ucapannya terus benar, tidak. Justru inilah bahwa dikatakan memang beliau bukan Imam Mahdi. Saat ini bukan Imam Mahdi, hanya beliau diberikan hikmah ya, mimpi-mimpi yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Sampai kalau memang Allah mentakdirkan benar-benar beliau sebagai calon Imam Mahdi, ya maka dengan izin Allah ya, Allah akan mudahkan kaum muslimin untuk membayarnya nanti di depan Ka'bah. Ya Allah lebih yang benar dari Allah. Yang salah dari Anda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.